Hai, saya Masi. Selamat datang di channel saya. Teman-teman, saya mau cerita. Jadi, beberapa waktu yang lalu, ada klaim ke perusahaan kita. Klaimnya itu biaya berobat rawat inap di sebuah rumah sakit swasta dengan nilai 414 juta. Untuk perawatan rawat inap selama 5 hari. Kebayang nggak? Sakitnya apa? Sakitnya COVID. Mengerikan banget ya, COVID ya. 5 hari, biaya 400 juta. Berarti biayanya itu around 80 juta. Bingung dong saya kan. Bingung, saya tanya. Saya nggak nanya sih, kebetulan itu dari statusnya teman saya. Statusnya teman saya, kita geser-geser kan. Status WA, status WhatsApp, kita geser-geser. Dia jelasin, kenapa mahal? Ternyata ada suntikan Privigen. Nah, suntikan Privigen ini harus disuntik setiap hari. Jadi dalam waktu 4 hari, itu tiap hari disuntik satu. Dan di hari kelimanya dia dinyatakan negatif, boleh pulang, sembuh. Oke, keren banget ini ya, si suntikan Privigen. Nah, dari informasi yang saya dapat, suntikan Privigen ini memang dia itu membantu imun untuk menjadi berapa kali lipat lebih kuat lah. Jadi imun tubuh kita itu menjadi kuat sekali untuk melawan si COVID, si virus COVID. Karena kan prinsipnya kan pengobatan COVID itu kan badan kita sendiri yang ngelawan sebenarnya. Nah, gimana caranya biar badan kita sendiri ngelawan? Caranya ya dikasih boosting macam-macam, dikasih booster macam-macam. Ya vitamin, ya makan makanan bergizi, olahraga. Walaupun lemes katanya kalau teman-teman ngomong sih yang sakit ya. Lemes bro, iya. Tapi kudu olahraga, biar badannya kuat gitu loh. Nah ini salah satunya juga dengan suntikan Privigen. Cuma kan harganya mahal banget ya. Gila, kalau dihitung-hitung kalau 400 juta selama 5 hari, ini 400 sekian juta sih ya. Yang sekian jutanya tuh kayaknya tuh biaya rawat inap dan segala macam. Obatnya sendiri kayak rasa 100 jutaan. Nah, ada yang bilang 80, ada yang bilang 100, ya nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas sih, teman-teman hitung aja deh, 400 juta 5 hari coba. Dibagi rata ya berarti 80 juta kan. Nah, itulah pengobatan COVID. Nah, itu 400 juta. Nah, ada lagi kemarin. 400 juta 5 hari ya. Ada lagi kemarin lagi saya dengar cerita. Jadi sepasang suami istri, biaya berobat COVID-nya itu 1 miliar. Dirawatnya kalau nggak salah around 20-an hari. Yang suami 600, yang istri around 400-an. Jadi 1 miliar sekian. Teman-teman bisa bayangin gak sih? 1 miliar loh berdua. Nah di chattingannya, dan balik lagi saya baca dari WhatsApp teman saya. Karena kita sesama satu profesi kan. Nah si teman saya ini cerita gitu di WA, di statusnya. Si nasabah ini ngomong gitu loh. Dia menghimbau kita agar menyadari bahwa COVID ini tuh ada real. Jangan anggap remeh. Kenapa? Kita tanpa sadar kadang kita sudah menganggap remeh. Karena kita sudah 1 tahun kan hidup dengan COVID ini gitu loh. Akhirnya kita capek. Nah, lalu saya lihat gini, si COVID ini mengerikannya kenapa sih? Karena COVID ini menular. Kanker, serangan jantung, diabetes itu nggak menular, ya kan? Nah makanya di statusnya si teman saya itu dibilang bahwa hati-hati, jangan anggap remeh, jangan sampai kayak kita. Tapi bersyukur juga dia, syukurnya dia sudah punya asuransi. Asuransi itu menolong sekali, nggak kebayang dalam kondisi COVID begini dibutuhkan dana 1 miliar buat berobat COVID. Kan ngeri banget ya, bisa jual macam-macam. So ada yang bertanya, ada yang nanya ke saya gini, Mal, lu nawarin gue asuransi cover COVID, pertanyaannya kan COVID bukannya ditanggung pemerintah, Mal. Iya, saya bilang, bener ditanggung pemerintah. Cuman nggak semua orang mau dirawat di tempatnya pemerintah. Alasannya kenapa? Banyak faktor. Ada yang pengen dia mendapatkan perawatan VIP, ada juga dia maunya memang dapat pengobatan yang mahal gitu loh. Nah, setelah saya selidikin memang ternyata nggak semua biaya berobat COVID itu di-cover oleh pemerintah. Pemerintah hanya meng-cover itu biaya-biaya standar.
Dia mengcover semua 100%, tapi standar pemerintah. Dalam artian, obat-obat itu tuh ada yang disetujuin, ada yang enggak. Gitu loh. Misalnya obat yang A disetujuin, obat yang B nggak disetujuin. Kenapa? Karena obat yang B ini mungkin metode baru atau apa. Nah, ini pemerintah yang punya aturan ya. Dan ini sebenarnya aturan ini ada itu buat melindungi kita juga kok. Jadi kita itu jangan sampai salah minum obat, jangan apa gitu loh. Gitu ya. Jadi pemerintah ini oke sebenarnya. Cuman nggak semua orang mau. Dan nggak kebayang juga sih kalau pemerintah kasih obat yang kayak tadi 400 juta 4 hari itu mungkin dana berobat COVID-nya nggak semua dapat. Kebayang ya? Sampai sekarang aja saya sempat baca di berita di internet ya, teman-teman bisa search ya. Banyak rumah sakit yang pembayaran untuk pengobatan COVID-nya belum dibayar karena memang bukan kekurangan dana, emang udah bludak banget gitu loh. Ya itulah gara-gara sebagian besar dari kita ada yang meremehkan COVID, ada yang anggap ini bercanda, masih suka kumpul-kumpul, eksis di sosmed, ya kan? Tanpa protokol kesehatan gitu loh. Nah, teman-teman, sekarang gini, saya mau bahas mengenai yang asuransi. Sebenarnya berapa sih biaya asuransi, preminya gitu loh, buat berobat COVID? Nah, ini menariknya, program-program asuransi itu, dia tidak hanya mengcover COVID kok. Jadi rawat inap itu tidak hanya COVID sebenarnya. Terbukti, saya punya nasabah bulan Mei kemarin, tahun 2020, itu dia mana kena serangan jantung, habis ratusan juta juga gitu loh. Kan kebayang nggak? Teman-teman kebayang orang-orang itu hanya tidak sadar bahwa banyak penyakit-penyakit lain gitu loh. Sama mengerikannya, walaupun COVID sekarang lebih ngeri lagi sih, tapi sama mengerikannya gitu loh. Nah, asuransi zaman sekarang itu dia mengganti itu sesuai tagihan. Itu yang hebatnya di situ, kerennya di situ. Dia bayangin aja, kita tuh kebayang nggak sih dengan kita punya asuransi swasta, pemerintah itu tertolong sebenarnya tanpa sadar. Iya dong. Pemerintah tuh tertolong karena ada lembaga lain yang membantu untuk menalangi biaya. Asuransi. Berobat ini kan isunya itu kan sebenarnya kan duit sebenarnya kan. Kalau nggak ada duit, maka pengobatannya kurang lancar karena obatnya nggak bisa dibikin, bener nggak? Nggak bisa dipesan. Rumah sakit butuh operasional juga, jadi butuh dana. Jadi nggak ada yang salah gitu loh. Kalau kita ngomonginnya, wah gila mahal banget berobat COVID. Ini mah akal-akalan. Enggak, bukan. Memang itu memang diperlukan gitu loh. Nah, kebayang nggak sih dengan adanya kita ikut asuransi swasta, ya kita sebenarnya lagi nolongin pemerintah juga gitu loh. Terlepas dari bisa juga kita mendapatkan pengobatan yang pemerintah tidak setujui. Salah satunya sepemahaman saya adalah pengobatan Privigen ini dengan obat Privigen. Saya nanya sama dokter, bukan dokter. Saya nanya sama teman saya yang kerja di rumah sakit swasta ya. Saya nanya ke teman saya ini begini. Saya penasaran gitu loh. Kenapa ada aja orang yang mau kok pakai asuransi swasta. Waktu saya tanya dia bilang gini. Gini Mal, pertama balik yang tadi saya bilang. Tidak semua orang mau dirawat dengan fasilitas pemerintah. Mereka mau naik kelas. Karena beda kelas pasti. Mereka pengen dirawatnya satu kamar sendiri. Mereka pengen dirawatnya di kamar VIP. Kalau misalnya pemerintah, fasilitasnya bangsal khusus COVID. Balik lagi, nggak ada yang salah dengan itu. Jadi teman-teman jangan mikir, ini salah nih. Pemerintah nih nggak bener nih. Nggak kayak begitu. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah loh. Nah, itu satu. Kedua, memang kata teman saya, jadi data yang tadi saya cerita di awal, itu tuh saya dapat dari teman saya ini salah satunya. Teman saya bilang, ada obat-obat Mal yang tidak masuk ke dalam standar rumah sakit, standar pemerintah. Nah, ketika obat itu diperlukan buat kesembuhan si pasien, maka mau nggak mau si pasien yang bayar. Tetapi tentunya nggak main asal kasih. Si pihak rumah sakit akan memberikan rujukan. Pokoknya pihak asuransi akan nawarin lah. Bu, kalau pakai obat ini bisa begini, fungsinya begini, bisa nambahin ini, dan bisa membantu memboosting
memboosting imun kita buat ngelawan dan segala macam lah ya. Alasan-alasannya karena itu kan tiap obat punya fungsi beda-beda. Nah, pihak rumah sakit akan melakukan hal seperti itu. Nah, kebayang nggak kalau obat itu harganya 80 juta seperti yang Privigen tadi, pihak rumah sakit kasih, tapi kita nolak. Kenapa? Karena mahal, bener nggak? Pemerintah nggak mungkin bayar juga karena bukan standar dari pemerintah. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa dibutuhkan asuransi swasta, teman-teman. Makanya teman-teman semua sekarang coba pikirkan lagi deh, buat yang masih anti sama asuransi, coba pikir. Kita itu perlu untuk asuransi itu. Gitu loh. Kalau yang bilang haram, ambillah yang syariah. Saya pribadi, saya sellingnya syariah. Gitu loh. Saya jualan itu asuransi syariah dengan konsep ta'awun. Nanti kita bahas di video-video nanti ya. Kenapa asuransi syariah ini oke banget gitu loh. Tapi intinya teman-teman yang anti-anti sama asuransi, mbok ya dipikirkan kembali gitu loh. Jangan sampai kita begitu udah sakit, kita baru mikir mau pakai asuransi. Aduh, asuransi itu murah kok sebenarnya. Justru asuransi ini tuh karena konsep law of large number, jadi semakin banyak pesertanya maka premi semakin murah gitu loh. Kontribusi itu semakin murah. Jadi teman-teman kalau bayangin untuk dapetin program nih yang kemarin saya tawarin ke salah satu nasabah ya, umurnya baru 25 tahun. Kebayang nggak anak 25 tahun dia aja udah mikir gitu loh mau pakai asuransi. Karena dia mikir, dia nggak mau ngerepetin orang kalau sakit. Keren nggak tuh? Anak umur 25. Hebat, saya salut. Fokusnya dia, gue mau bayar asuransi, biar kalau gue sakit, gue nggak ngerepotin orang. Karena gue udah gede. Keren. Nah, preminya berapa? Preminya itu cuma kalau nggak salah 1,2 juta sebulan. Anak umur 25, perempuan. Kebayang nggak? Jadi 1,2 juta bisa mendapatkan coverage sampai 4 miliar, teman-teman. Dibayar sesuai tagihan. 1,2 juta itu mungkin mungkin memang ada orang bilang, "Mal, 1,2 juta gede lagi." Saya nggak bilang itu kecil. Beneran. Tapi kalau kita barter dengan coverage yang sangat besar, bayangin 1,2 juta lawannya dikasihnya 4 miliar loh. 4 miliar plus 11 miliar. Di perusahaan lain saya nggak tahu ya. Tapi so-so sama lah. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, teman-teman. Kita tuh menyisihkan sebagian uang kita agar kalau sakit kita nggak ngerepotin orang. Karena percaya deh, isu paling utama orang yang sakit berobat ke rumah sakit itu biasanya itu duit gitu loh. Isu paling utamanya itu ujung-ujungnya. Nah, jadi kalau dengan kita punya asuransi ketika kita dirawat di rumah sakit, ya kita jadi kalau misalnya sakit, kita fokusnya ke pengobatan, bukan fokus ke mikirin bayarnya gimana. Saya jadi ingat dulu cerita saya dulu. Jadi saya waktu ibu mertua saya sakit, itu gawat itu waktu masuk ICU. Ada obat yang harganya itu sekali disuntik itu 13 juta. Nah, waktu ditelepon sama suster, ditanyain, "Ini gimana? Obatnya 13 juta sekali suntik." Saya bilang ke istri saya, kalau misalnya nggak disuntik ini orang tua, ya kan, orang yang kita sayangi. Tapi kalau disuntik gue bayarnya bingung. Zaman dulu saya belum ini ya, belum ngerti yang begini-begini gitu loh. Kayak udahlah, lillahi ta'ala aja lah. Cuma bingung kan bayar. Akhirnya kan jadi ada nggak cengli kan, teman-teman, bener nggak? Aduh, bayar dari mana? Rawatnya dulu kita cari. Itu gimana gitu? Karena jangan nyampe kita bingung dengan uang untuk bayar. Kita fokus itu tuh, oke, dia sakit kanker, dia sakit stroke, kena COVID apa, biaya, tenang Pak, udah ada yang bayarin. Itu kan keren kayak gitu. Dibandingin kita masih mikir gitu, aduh 200 juta nih, cepet. Bentar dok. Ini berapa dok? 100. Saya jual apa dulu ya? Gitu kan nggak keren, bener nggak? Nah, teman-teman coba pikirin balik deh. Ya nggak? Kurang-kurangin lah kita jajan-jajan sedikit. Zaman tuh zaman tuh sudah berubah gitu loh. Penyakit tuh udah di mana-mana. Dan sekarang ini kita terpaksa harus hidup dengan COVID.
Tetapi yang jadi isu adalah kita nggak bisa diem doang di rumah kan? Bener nggak? Kita tetap harus keluar, bener nggak? Kita tetap harus keluar. Permasalahannya ketika kita keluar, sampai belepetan saya. Ketika kita keluar, kita ada resiko kena kan? Tapi kita harus keluar. Nah sekarang antisipasi amit-amit kita nggak pernah tahu soalnya, walaupun kita udah pakai protokol kesehatan, udah pakai masker, udah hati-hati, pakai hand sanitizer kemana-mana, makan di tempat yang benar. Kalau kena, at least kita punya cadangan terakhir, yaitu ada biaya berobat yang ngebayarin. Gitu loh. Dan ini tidak hanya untuk COVID, berlaku buat semua penyakit. Kenapa? Karena penyakit tidak hanya COVID. Saat ini yang paling mengerikan memang COVID. Penyakit itu banyak. Ada kanker, ada stroke, bahkan usus buntu. Kemarin nasabah saya operasi usus buntu 72 juta. Pernah kebayang nggak 72 juta? Ditodong 72 juta memang bisa aja bayar, cuma kan kayaknya nggak cengli gitu loh. Nggak asik gitu loh. Kita ngumpulin duit buat keluarga tercinta, kita ngumpulin duit buat beli rumah. Pas kita sakit, itu duit malah dipakai buat biaya berobat. Tapi itu keputusan kalian teman-teman. Kalau kalian memang tetap anti dengan asuransi, no problem. Nggak apa-apa. Tapi pastikan kalau kalian anti sama asuransi, kalian mesti siapin dana darurat yang cukup besar. Agar kalau resiko datang, kalian nggak ngerepotin orang. Oke? Oke teman-teman, buat yang suka sama video saya, boleh dong di like. Terus support saya dengan subscribe. Jadi saya bisa bikin konten-konten lagi yang banyak gitu loh. Penting itu subscribe buat kita sebagai YouTuber, ya nggak? Terus kalau ada yang mau nanya, mau konsultasi mengenai keuangan, mengenai asuransi, boleh. Silakan kalian komen di bawah. Silakan, nggak ada masalah. Nanti kalau memang pertanyaannya panjang, jawabannya saya bisa bikinkan konten sendiri. Oke? Itu aja teman-teman. Saya Malsi. Sampai jumpa di video berikutnya.